البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. عندك إسماعيل، ما هو اسم؟ الله المستعان. gimana ini Ismail? ما يدري اسم. أنت زيد، ما هو اسمه؟ طيب نعم. طيب الاسم ثلاثة أنواع، ما هي عندك عبد الرحمن؟ أنت ها؟ الاسم ثلاثة أنواع، ما هي؟ اسم موصول، ثم اسم إشارة، ثم اسم استفهام، ثم أسماء إشارة، ثم اسم. إذن ما هو ثلاثة. أنت عندك عمر، ها؟ إيش العموم؟ ما يفيد العموم، ما هو العموم؟ ما يفيد العموم. الاسم يفيد العموم. كماذا؟ قال قال al-itlaq, bukan al-itlaq. Jadi gimana Umar? Kalau asma mausulah. ثاني ماذا؟ ما يفيد الإطلاق. كماذا؟ طيب نعم. كالنكرة في سياق الإثبات. نكرة في سياق الإثبات يفيد الإطلاق. أما نكرة في سياق النفي يفيد ماذا؟ أنت عموم. نكرة في سياق الإثبات يفيد الإطلاق. نكرة في سياق النفي يفيد العموم. فلا تجعلوا لله أندادا. ند عم يؤم كل شيء ما دون الله. الثالث ماذا؟ راسخ، ما يفيد الخصوص. مثاله زيد، ما هو زيد؟ مثاله كالأعلام، علم. طيب الفعل، ما هو الفعل عند إبراهيم؟ طيب نعم. الأفعال ثلاثة، ما هي؟ طيب عبيد الله، هل مثالنا فعل ماض؟ ذهب فعل مضارع، الأمر صحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا حرف ما دل على معنى في غيره. الحرف ما دل على معنى في غيره، أي إذا أسند إلى غيره يفيد معنى. إذا أسند إلى غيره يفيد معنى. أما بنفسه هو لا يفيد معنى. مثال في، هذا ما يفيد المعنى.
lakin idza usnida ila ghairihi atau idza jumi'a ila ghairihi sayakun fi ma'na. Zaidun fil masjid fi ma'na. Baik. Wa minhu al-waw wa min al-huruf al-waw. Al-muhim al-huruf kathira jiddan. Al-huruf kathira. Sawa kana huruful ataf, huruful jar, huruf an-nawasib, huruf al-jawazim, huruf, kulla huruf. Wa fihi fawaid wa ma'ani. Fihi fawaid wa ma'ani. Huruf itu banyak ya, dan masing-masing huruf itu punya makna. Masing-masing huruf punya makna. Maka ini banyak dibahas di dalam ilmu balaghah. Ilmu balaghah. Baik, nah, sehingga penting mengetahui makna setiap huruf. Makna setiap huruf itu penting. Adapun di sini dibawakan huruf yang sederhana untuk pengenalan saja. Adapun huruf pada hakikatnya banyak sekali, ya, banyak sekali dan punya makna-makna tersendiri. Akan tapi di sini dibawakan huruf yang sekiranya sebagai dasar, sebagai asas dasar kamu untuk mengenal. Adapun setelahnya butuh tawasu'at, butuh peluasan. Wa minhu ay min harf al-waw. Al-waw. Waw ini huruf apa waw? Waw itu Muhammad anta. Waw itu huruf apa? Hah? Huruf ataf. Masa? Yang betul. Wallahi. Masa huruf ataf? Hah? Wallahi huruf apa huruf? Hah? Kalau apa? Wawnya di tengah. Kalau wawnya di tengah gimana? Wawnya di tengah huruf apa kalau waw di tengah? Kalau di tengah huruf ataf. Kalau di depan? Nah. Kalau di depan huruf apa? Huruf ataf. Loh, bukan huruf apa? Nah, jangan di situ ya, pembahasannya kita lain, kamu lain. Kamu yang baca, kamu. Waw itu bisa menjadi huruf apa saja. Bisa tati atifah, ya. Bisa tati qasam, harf qasam, ya. Bisa waw rubba. Ini banyak waw. Waw istinafiyah, waw. Jumlah apa? Istinafiyah. Ini waw. Al-waw wa ta'ti atifatan, nur wa ta'ti atifatan. Dan waw dia al-waw ta'ti atifah. Terkadang datang sebagai huruf apa? Ataf. Tapi ini bukan hasr. Bukan waw itu hanya huruf ataf. Karena terkadang tadi. Wa ta'ti atifah. Waw datang sebagai huruf ataf. Apa sih ataf artinya atifah? Atifah itu artinya apa? Atifah saat. Dan itu ngajar nahwu. Pengikut, pengikut. Ikut siapa? Kalau pengikut namanya tabi'. Wal matbu'. Tapi atif wal ma'tuf. Atif wal ma'tuf alaih. Bersamaan itu maknanya. Ya, memberikan faedah istirak. Jamak baina syai'ain. Itu maknanya. Tapi ada wawu lil mughayarah, ada. Anta Abdurrahman, apa atifah? Hah? Iya, maksudnya apa maksudnya? Atifah siapa atifah? Huruful ataf. Huruful ataf kan bukan hanya wawu. Wawu, fa, wa, thumma, ya. Walakin, seperti wabal. Atifah itu penyambung. Kalimat ini akan tersambung dengan apa? Huruf atifah, huruf ataf sebagai penyambung. Huruf yang menyambung, ya kan? Huruf yang atif itu artinya penyambung. Penyambung antara ma'tuf dan ma'tuf alaih, menyambung. Wa ta'ti atifatan
Huruf wawu datang sebagai huruf ataf. Fatufidu ishtirakal muta'atifaini fil hukmi wala taqtadi tartiba wala tunafihi ila bidalil. Fatufidu ishtiraka al-muta'atifaini, ishtirak baina ma'tuf wa ma'tuf alaihi. Maksudnya memberikan faedah ishtirak, bergabung antara ma'tuf dan ma'tuf alaihi. Ja'a Zaidun. Mana aina atif wa ma'tuf alaihi? Ja'a Zaidun. Mana ma'tufnya? Alhamdulillah. Ja'a Zaid. Aina al-ma'tuf wa ma'tuf alaihi? Hah? Tidak? Ghairu mawjud. Ghairu mawjud. Ghairu mawjud. Hah? Tuh. Ja'a Zaid. Coba buat biar ada. Nah, kalau kamu bilang tidak ada, katanya Ja'a Zaid tidak ada ma'tuf wa ma'tuf alaihi. Coba kamu buat biar ada. Kalau kamu mengatakan tidak ada, buat yang ada gimana? Jadi bagaimana? Nah, lupa antulah. Dulu antulah, masya Allah, dalam ilmu nahwu dulu, masya Allah, tahu isim, tahu fiil, tahu huruf atau ya, dulu. Tapi karena lama berpisah dengan nahwu, bukan dengan siapa, lama berpisah dengan nahwu. Jadi lupa. Insya Allah akan bergabung lagi. Iya, alhamdulillah. Hah? Ingin bersatu lagi? Hah? Nggak bercerai? Bersatu lagi dengan ilmu nahwu. Labas. Coba si Abdul Rauf, mana Ja'a Zaid aina ma'tuf alaihi? Ma bis. Dan baik. Akala Zaidun cuma yashrab. Itu gimana? Akala Zaidun cuma aduh, gimana ini? Abdul Rauf, belajar nahwu. Belajar nahwu ini gimana ini? Gurunya ini gimana? Ja Zaidun cuma yashrab. Ma'tuf alaih. Gimana ini? Itu yang lagi takut ditanya hama. Mantap. Ja'a Zaidun wa Muhammadun. Baik. Aina ma'tuf wa ma'tuf alaih? Aina ma'tuf Zaidun. Aina ma'tuf alaih? Enggak tahu dia. Itu pun jawabannya ngarang-ngarang. Ya Zaidun wa Muhammadun. Apa Fatih? Aina ma'tuf? Zaidun wa Muhammadun. Oh, jadi dua. Ya Zaidun wa Muhammadun. Aina ma'tuf wa ma'tuf alaihi? Zaidun ma'tuf. Muhammadun ma'tuf. Ma'tuf alaihi Ja'a Zaidun. Ya Zaidun wa Muhammadun. Muhammadun ma'tuf wa ma'tuf alaihi Zaid. Wa wawu harfu atif, harfu ataf. Itu ya. Wawunya huruf ataf minhu. Baik, wawu harfu ataf. Ma'tuf Muhammadun wa ma'tuf alaihi Zaidun. Maksudnya istilahnya. Kalau yang setelah wawu itu ma'tuf, sebelumnya ma'tuf alaihi. Artinya setelah wawu itu bersandar ikut kepada ma'tuf alaihi dalam i'rab apa nanti. Karena Ja'a Zaidun wa Muhammadun, bukan Ja'a Zaidun wa Muhammadan. Tapi kalau Doroba Zaidun wa apa? Kalau diganti Doroba Zaidun wa Muhammadun. Ra'aitu Zaidan wa Muhammadan. Ja'a Zaidun wa Muhammadun. Baik.
Hal yufidu ishtirak. Ishtirak bergabung fi apa? Bergabung dalam apa Yub? Atifah kok atifah. Ishtirak fi madza? Bergabung, gabung dalam apa, Ustaz? Dalam pekerjaan fi'il, dalam fi'il apa? Ja'a, sama-sama ja'a. Hah? Ishtirak fil fi'il. Ishtirak fil fi'il. Ja'a. Baik, nah. Wala taqtadi tartib, tapi ini tidak menuntut mengharuskan urutan. Bukan berarti ja'a Zaidun Muhammadun berarti yang pertama Zaid, yang berikutnya apa? Bukan. Karena dia ishtirak. Dia Zaidun Muhammadun bareng. Makanya tidak memberikan faedah tartib. Siapa yang duluan? Allah enggak tahu. Dia Zaidun Muhammadun. Baik, nah. Kemudian wala tunafi ila bidalil. Nur, wala tunafi ila bidalil. Tidak apa artinya? Tidak menghilangkan tadi kecuali dengan dalil. Kecuali adanya dalil atau sharif, mana yang lebih dulu, ya kan? Baik, mana yang lebih dulu? Pada hukum asalnya itu ishtirak fil hukum. Ishtirak dalam hukum. Dan juga tidak memberikan faedah tartib. Ini pada hukum asal, pada hukum asalnya. Tapi nanti bisa apa namanya? Mana yang lebih dulu? Itu dengan apa? Dengan adanya dalil. Seperti dalam ayat miras misalnya, dalam ayat miras jadi walakum nisfu ma taraka azwajukum ilam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakum rubu' mimma tarakna min ba'di wasiyati yusina biha audain min ba'di yusina biha audain. Itu awya ila akhir walahunna rubu' mimma taraktum ilam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna thumnu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha audain. Bukan itu ayat. Ayat bidalil yang menunjukkan bahwa adanya dalil yang menunjukkan tidak adanya ishtirak fil hukum wala tartib. Baca Quran. Baik nanti. Hadal waw pada hukum asalnya memberikan faedah ishtirak al-muta'atifaini fil hukum. Akan tapi tidak mengharuskan tertib kecuali adanya dalil yang demikian. Asani alfa, ini misal saja. Wa ila huruf dibahas berapa hari bisa nggak selesai. Tentang masalah huruf saja. Alfa wa tati'atifatan wa tufidu istiraka muta'atifaini fil hukm ma'a tartib wa ta'kib. Tartib ma'a ta'kib. Contohnya idza kabbara fakabbiru. Inama ju'ila al-imamu liyu'tamma bih. Idza kabbara fakabbiru. Fa pakai fa. Bukan pakai wa. Wow, apa bedanya? Nah, di sini pakai fa. Idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza rafa'a farfa'u. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana wa lakal hamdu. Wa idza sajada fasjudu. Hah? Pakai fa semuanya. Apa faedahnya? Abdullah entah.
Anta Abdurrahman? Hah? Hah? Tertib maksudnya apa? Coba prakteknya apa sih? Kok diberi fa bukan waw ya? Bukan ini. Apa maksudnya? Berselang waktu? Hah? Berselang waktu tidak lama. Berselang waktu tidak lama. Tidak lamanya berapa? 10 menit, 5 menit. Ta'kib datang. Ma tartib. Ta'kib itu dilakukan fi'il setelahnya dengan urutan. Namanya apa? Ta'kib. Bukan tarohi. Kalau cuma tarohi dan setengah waktu yang lama, sahih. Kalau wawu isyraq al-jama'. Nah ini. Makanya dengan fa. Idza kabara fa kabiru. Imam sudah takbir kemudian takbir. Idza raka'a farka'u. Sudah ruku baru ruku. Terus gitu. Bukan sudah ruku berdiri saja. Ada orang salat begitu. Ada Muhammad. Ada imam sudah ruku malah tengok kanan, tengok kiri, pada ruku. Ada. Hah? Subhanallah. Ada orang sudah imam sudah rafa' dan mengkaji ruku, dia masih ruku saja. Ya? Nah ini keliru. Karena apa? Bukan summa tapi fa. Atau membarengi imam. Akbar. Ruku. Bareng, pokoknya bareng. Salah apa keliru Ustaz? Kenapa? Karena hurufnya bukan wawu. Kalau hurufnya wawu udah bareng. Nah itu, ya. Kalau hurufnya wawu apa? Bareng. Tapi kalau fa berurutan dilakukan setelahnya. Kalau summa lama. Hah? Kalau summa itu waktu selangnya lama. Alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an fatusbihul ardu mukhdarah. Pakai fa, fatusbihul ardu mukhdarah. Allah Ta'ala menurunkan air hujan di langit langsung gitu. Enggak, fa tergantung situasi dan kondisi maksudnya. Ya kan? Fatusbihul ardu mukhdarah. Hujan turun besok berapa hari tumbuh rumput. Labas, walaupun beberapa hari tapi terhitung fa. Ya. Nah, karena sesuai dengan keadaan. Itu faedahnya. Man ra'a minkum munkaran fal yuhayyir atau wawu. Fal yuhayyir atau suma pakai fa. Nah, ini. Itu faedah. Ta'kim tartib. Jadi belum lihat mungkar jangan ngari dulu. Ya. Nah, itu. Tidak man ra'a minkum munkaran fal yuhayyirhu. Fal yuhayyirhu. Juga tidak ditinggalkan sampai lama. Nah ini karena fa. Terkadang fa memberikan faedah ataf. Fa itu istirakal muta'atifain fil hukm ma tartib wa ta'kib wa ta'ti sababiyah. Fa itu ta'lil. Ini terkadang memberikan faedah sababiyah. Yaitu maksudnya apa? Kapan sababiyah? Sebelum fa, sebab terjadinya salah fa. Dikali ta'ala ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haq wala tatabil hawa fayudillaka an sabila. Makanya fayudillaka. Baik. Wala tatabil hawa, karena itibaul hawa sebab orang sesat dari jalan Allah. Paham? Wala tatabil hawa fayudillaka an sabilillah. Hawa itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Paham? Ini contohnya. Fa sababiyah. Fa sababiyah. Jadi sebelum fa sebab menjadikan sebab terjadinya salah fa. Itulah definisi fa sababiyah. Baik. Paham enggak teman-teman? Contohnya dalam Al-Qur'an tadi. Ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nasi bil haqqi wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Paham? Contoh lain. Wa anna hadha siratal mustaqim fattabi'uh
wala tatabi subul fatafarraqa an sabilih. Ittiba'u subul menjadikan kamu terpisah dari jalan Allah Ta'ala. Paham? Ini. Ittiba' subul syayatin wa subuhat wal bid'ah akan menyebabkan kamu berpisah dari jalan Allah Ta'ala yang lurus. Itu fa sababiyah. Makanya di situ harus paham. Kapan fa atifiyah, kapan fa sababiyah. Fatufi itu ta'lil. Maka ketika sabab memberikan faedah ta'lil, itu sebab, alasan. Kenapa kamu tersesat? Karena ikut itibal hawa. Kenapa kamu berpisah di jalan Allah? Karena kamu itu syubhat wal bid'ah dan sebagainya. Nah itu. Paham? Makanya dari situ kamu bisa paham fikihnya nanti, ya. Bahwa itibul hawa menjadikan sebab orang tersesat dari jalan Allah Ta'ala. Itu contoh dan banyak yang demikian. Kulu min thayyibati ma razaqnakum fala tadhaw fayahila 'alaikum hudubi fayahila 'alaikum hudubi. Juga sama fa sababiyah. Kalau kamu hulu tadhaw berlebih-lebihan wala tadhaw fayahilla 'alaikum hudubi. Jangan berlebih-lebihan, jangan tughyan, jangan hulu, sebab kemarahan Allah Ta'ala akan menimpa daripada dirimu. Nah, ini. Orang terkena kemarahan dari Allah Ta'ala sebab apa? Hulu. Hulu menjadikan sebab terjadinya murka Allah Ta'ala. Paham? Nah. Pak Umar, kalau nggak paham manduk aja. Nggak apa-apa, belajar itu begitu Mas, ya. Semuanya. Belajar itu sabar. Belajar itu pertama ikut nggak apa-apa. Pengenalan. Kedua nanti lebih mantap. Itu. Nggak apa-apa. Saya tahu kamu. Hah? Memang begitu San. Antum belajar begini dengan orang Arab nggak akan 1 kali, bisa 3 kali. Hah? Bisa 3 kali. Pertama, oh iya baru kenal dulu istilah apa dan sebagainya. Kedua, karena sudah pernah belajar pertama, nah ini ringan, tinggal tambahan. Ketiga, memantapkan. Proses belajar itu begitu. Oleh karena belajar nggak cukup 1 kali. Belajar itu berulang. Biasa gitu. Jarang orang belajar sekali langsung los. Paham betul. Ya, kalau bahasa Indonesia mungkin ke bahasa Arab. Antum baru datang belajar ini bahasa Arab. Tambah lagi, kan baru datang, belum bisa bahasa Arab. Terus belajar ini. Gimana? Nah. Ya kan? Nanti kamu akan ikut kedua. Kedua udah nah. Udah ada tambahan ketiga ini. Jadi begitu, nggak apa-apa orang belajar. Tapi yang penting kamu usaha murojaah dan mengulangi. Ini masalahnya. Kalau kamu cuman di halakoh tok hadir, ya, nggak ada pengulangan pelajaran, nggak ada pengingat, ya, wallahu alam. Yang penting kita sudah berusaha mengajar, ya, artinya dengan mudah. Dengan kita contoh, ya, kasih contoh tatbik langsung. Apa sih fa sababiyah? Apa ini? Ini. Baik. Nah. Walamul jarrah. Apa lamul jarrah? Sampai ini Robi. Hah? Kok bingung atau gimana? Ubed nggak bingung ya? Apa lamul jarrah? Huruf jar, sahih. Lam yang mengejarkan, ya. Lamul jarrah. Setelah lam marfu atau mansub? Setelah lamul jarrah. Apa? Kasroh sih namanya apa? Marfu atau mansub namanya kasroh?
Hah? Mansub. Masya Allah. Gara-gara ke Jakarta. Ya, majrur jadi apa? Mansub. Jadi orang, jadi kelemahan semuanya. Bukan kelemahan siapa, kelemahan semua kita ini, ya. Alhamdulillah, perhatikan. Kalau kita sudah memegang suatu pekerjaan, kita nggak lagi belajar. Itu kelemahan kita, Bu Fatih. Ya, itu kelemahannya. Jadi walaupun kita belajar tadinya, tapi kalau sudah pegang pekerjaan, nggak akan nyentuh yang namanya ilmu. Ini yang dikhawatirkan pada talibul ilmi. Dan bukan talibul ilmi saja, dikhawatirkan juga kepada para duat. Ini dikhawatirkan sekali. Kalau sudah megang pekerjaan apa, udah lupa. Nggak lagi nyentuh buku, nyentuh aja enggak. Apalagi buka. Ya, kadang Quran saja sudah tidak lagi dilihat. Apalagi berojaah. Ini kelemahan. Saya kasih tahukan pada antum. Saya pengalaman gitu. Pengalaman di situ. Kalau sudah pegang kerjaan, udah nggak noleh kepada ilmu. Itu kelemahannya. Makanya dikhawatirkan itu. Makanya kalau rata-rata orang di negeri kita, tempat kita, kalau dia sudah punya khirfah, keterampilan, misalkan punya keterampilan, punya keahlian, ya, dia nggak lagi menoleh pada ilmu. Ini yang bahaya. Padahal ilmu bisa hilang dalam waktu dengan cepat. Mencarinya lama, hilangnya apa? Cepat. Itu. Kamu punya kerjaan ngelas misalnya, ngelas. Rang. Ya. Apalagi sudah dikejar borongan, wah tambah lagi. Itu seminggu bisa nggak baca Quran? Mau baca ngantuk. Mau baca ini lembur. Mau baca ini ada orang telepon. Ya. Mau baca ini sudah harus kerja, sampai nggak bisa baca. Seminggu nggak baca Quran, udah kita falat. Yang tadinya lancar banget surat Al-Ikhlas, jadi nggak lancar. Itu begitu kelemahan. Ini kelemahan yang harus kita obati. Jadi maksudnya, kalaupun kamu punya suatu khirfah, keahlian, mekanisme, engineering, nggak tahu apa ini, ya. Kamu punya keterampilan begitu, kamu harus bagi waktu. Kamu jualan boleh, saya nggak melarang. Wa halallahu baik. Allah menghalalkan apa? Jual beli. Tapi ada ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Itu gimana prakteknya itu? Kamu boleh kerja tapi jangan melalaikan. Ini cara kinerja kerja menurut Al-Qur'an begitu. Kamu boleh kerja, boleh. Siapa nggak bilang nggak boleh? Karena halal baik. Fa idza qudiyatis shalatu fantasiru fil ard, halal. Ya, mubah. Baik. Mubah. Wa kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, mubah. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqillah, mubah. Semua ini dalil mubah. Baik, mubah. Tapi ya ini, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Sehingga gimana caranya? Caranya kamu gabung. Ada waktu memang cari kerja, ada waktu juga untuk kembali zikrullah, belajar, murojaah Quran, murojaatul ilm, itu seperti itu. Insyaallah kalau kamu bisa begitu, sukses. Bismillah. Apa? Sukses. Bismillah. Najah. Itu. Tapi kalau kamu condongnya ke dunia, bal tu'thirunal hayata dunya. Nah ini. Sob sana. Repot. Ilmu hilang. Kalau sudah ithar dunia, kita mengutamakan dunia, ilmu hilang. Dengan pelan-pelan, bukan pelan-pelan. Yang pertama juz amma. Juz amma, kamu baca juz amma.
Juz amma Masya Allah. Sebenarnya mudah tapi nggak bisa sekarang. Lama-lama itu bagi orang yang sudah hafal tuh, yang sudah hafal sudah ini, itu aja hilang gimana belum merangkak misalnya. Nah itulah rahasianya. Saya kasih tahu rahasianya. Jadi kalau anta harus misalkan megang suatu khirfah, keterampilan sebagainya, anta atur gimana belajar, gimana kerja. Begitu. Siang nggak bisa, berarti anta tanggung jawab malam. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada yadhkara aw arada syukura itu. Itu maksudnya. Nggak bisa siang berarti apa? Malam. Tuh, malam. Yang kerja malam, ya jangan, malam untuk istirahat. Baiklah, maksudnya di situ. Walaupun kamu kerja pulang ya, buka catatan, buka kitab gitu loh. Tetap kamu belajar, baca hadis, baca Quran situ. Tapi susah prakteknya. Praktek itu susah. Susah. Dikira gampang, bukan. Teori gampang, praktek susah. Wala muljarah wala manin minha ta'lil. Memberikan faedah ta'lil, sebab seperti apa namanya? Mafuli ajlih seperti itu. Itu li ta'lil, menjadikan sebab. Au wa tamlik, memberikan faedah milik dan ibahah dan mubah. Al-miftahu lil babi. Al-miftah lil babi. Apa artinya lil babi? Coba anda. Al-miftahu lil babi. Apa anda artinya? Kunci itu di pintu. Lil milik. Kunci itu milik. As-sayyaratu li aliyin. Mobil punya Ali. Itu lil milk. Ada lil ibahah. Mubah. Apa contohnya? Banyak mubah. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Surat apa itu Muhammad? Komantuk kayak gitu. Tanya komantuk sih. Ibrahim. Al-Baqarah saya diulangi. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Lakum di sinilah memberikan faedah ibahah. Paham? Makanya al-aslu fil at'imah wal masyribah mubah. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Ma fil ardi jami'a, semua apa yang di muka bumi ini mubah lakum, boleh. Yang penting sudah jadi milik kamu. Bukan buah pisang di kebun orang. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, akhirnya diambil. Itu mubah cuman karena sudah punya orang ya. Dilarangnya karena ilah lain. Adapun asal buah pisang apa? Mubah. Makanya ada buah pisang orang memberikan nama jelek-jelek. Pisang setan, pisang apa loh? Masa pisang setan? Ya, ada pisang apa? Setan katanya. Ini nggak betul. Ini apa? Orang-orang musyrikin, gara-gara orang musyrikin. Ini gara-gara orang musyrikin pisang itu biasa untuk sesajen. Namanya pisang setan. Iya udah. Walaupun namanya mau diberi nama apa, al-aslu fil asya ibahah. Dengan ayat huwallazi khalaqa lakum. Lam disebutkan pada ibahah. Dicatat itu, dicatat. Kalau nggak dicatat dimasukkan ke dalam jantung. Supaya kamu hafal ketika ibahah contohnya apa? Ya kan? Lil malik contohnya apa? Ini, gitu lah. Di taklil contohnya apa? Ini, nah, itu. Itu diukrimaka, li taklil. Jangan taklil.
litabdahu min faddihi. Contoh litabdahu min faddihi. Litabdahu min faddihi ini ta'lil. Litabdahu min faddihi. Litabdahu fadlan min rabbikum. Banyak artinya gitu. Itu ta'lil lil milk lil ibah. Contohnya itu tadi. Baik, nah. Masih banyak contohnya, tapi ini labas ya. Usul itu paling penting gitu. Ada teori, ada contoh. Teori, contoh. Memberikan contoh itu yang kadang susah. Kadang susah. Kalau belum belajar apa ini susah. Nggak tergambar. Tapi seperti ini sekarang tergambar. Al-babu lil masjid. Bisa. Al-babu lil masjid. Pintu milik masjid. Misalnya. Itu lil milik. Lil ibahah tadi. Yang nyata yang ibahah itu dalil paling kuat. Makanya al-aslu fil asya al-ibahah. Mubah. Ya. Mubah. Keluar dari ibahah dengan dalil. Nanti. Nah, insyaallah begitu. Belajar yang penting belajar, Muhammad, ya. Baik, yang penting belajar. Kalau antum, misalnya ini nasihat, ini bab nasihat. Kalau antum harus dengerin dulu, baik. Kalau antum harus misalkan membantu bekerja apa, pesan saya itu jangan lupakan belajar itu aja. Bukan kita melarang, enggak. Boleh saja. Cuman jangan lupa. Ya, jangan lupa bagi waktu. Baik, nah. Karena ilmu itu lebih mahal daripada harta, daripada emas. Ilmu lebih mahal daripada emas. Karena apa? Emas gampang dicari. Kalau nggak percaya, berangkat sama mana? Cari emas. Insya Allah langsung dapat. Langsung ke toko emas saja. Toko emas kan banyak. Ya. Tapi ilmu, walaupun di situ toko buku ilmu, ya kan? Subhanallah susah. Sayyidina subhanallah alhamdulillah. Kerja, langsung nggak tahu. Orang muhajirin pedagang, orang ansar petani. Ya, inilah itu hukum. Abu Bakar ini pedagang. Pedagang. Mulai